kita berada di bulan yang diagungkan oleh Allah, yaitu bulan Dzulhijjah atau bulan haji. Kita sudah memasuki tanggal 7 di bulan haji hari ini. Berbahagia dan beruntung kepada saudara-saudara kita yang tahun ini diberikan rezeki, milik, nasib, dan hisab, sehingga saat ini saudara kita sedang persiapan untuk memulai prosesi ibadah haji di tanah suci Mekah. Mungkin prosesi yang awal ini diawali dengan wukuf di padang Arafah. Kita doakan pastinya seluruh jamaah haji, khususnya guru keluarga kita, jamaah kita, mudah-mudahan terus diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan di dalam melaksanakan rangkaian ibadah haji sampai kembali ke tanah air dengan selamat, membawa haji yang makbul dan makbul. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita intinya terus berdoa kepada Allah dan berusaha agar kita pun segera dipanggil sebagai tamunya ke tanah suci oleh Allah untuk kita bisa melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh, juga berziarah ke makam Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan haji ini. Di antaranya besok tanggal 8 haji kita disunahkan puasa sunnah tarwiyah. Jadi besok hari Sabtu kita niatkan bersama-sama untuk puasa sunnah tarwiyah. Kemudian di hari Ahadnya, hari Minggu, kita puasa lagi, disebutnya puasa sunnah Arafah. Yang rajin mungkin dari tanggal 1 haji udah puasa 1, 2, 3 dan seterusnya. Bagi kita yang kemarin tidak sempat, besok paksakan untuk bisa puasa sunnah tarwiyah. Kalaupun besok belum bisa, usahakan di hari Minggu kita puasa sunnah Arafah. Keistimewaan dan fadilahnya sudah tidak usah dibicarakan, sangat besar dan agung pahala puasa sunnah tarwiyah dan Arafah. Kenapa disebut puasa sunnah tarwiyah di tanggal 8 haji? Ini bermula dari mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam Quran sudah maklum bahwa Nabi Ibrahim ini diberi ujian yang sangat luar biasa oleh Allah. Karena wajar
Khalilullah, kekasih Allah. Bayangkan Allah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya, dan ini pasti menjadi dambaan setiap kita manusia. Kita nggak mau dijadikan orang yang dibenci oleh siapapun pasti. Kita semua berharap ingin dijadikan seorang kekasih. Apakah oleh orang tua kita, oleh guru kita, oleh teman, oleh siapapun, apalagi oleh pasangan hidup. Kita nggak mau dibenci oleh mereka. Pasti kita semua berharap dijadikan kekasih. Kenapa? Karena seorang kekasih di mata kekasih semuanya menjadi istimewa, semuanya menjadi bahagia, semuanya menjadi kesenangan. Hidup dengan kekasih gak ada cerita sengsara, tidak ada. Gelap-gelap, dingin-dingin pun, banyak nyamuk pun, di pinggir sampah yang bau pun, kalau berada di samping seorang kekasih, semuanya menjadi indah. Dunia terasa milik berdua, orang lain manfaat. Begitu Mas Firman. Sama kopi, gak ada yang kopi. Maka segera memiliki kekasih Mas Firman. Karena ada satu lagi siap dibikin buat Mas Firman sama Mas Fikir. Ada satu lagi. Tapi kalau kita hidup menjadi orang yang dibenci, walaupun berada di tengah rumah mewah dengan fasilitas serba lengkap, kendaraan banyak, uang tidak terhitung, tapi kalau kita sedang ada di bawah kemurkaan bencinya seseorang, maka semua fasilitas tadi tidak membuat kita menjadi bahagia. Maka ini betapa tidak usah dibahas bagaimana indahnya menjadi seorang kekasih, apalagi yang menjadikan kita kekasihnya adalah Allah Sang Maha Rahman, Sang Maha Rahim, yang kasih sayangnya tidak ada batas, yang kasih sayangnya tidak perlu pamrih dan balasan. Kita sadar kita sang pendosa, kita hamba yang tukang maksiat. Pernah kita merasakan Allah menghentikan kasih sayangnya kepada kita? Belum. Begitu banyak nikmat yang tanpa diminta Allah berikan kepada kita, padahal kita bukan kekasihnya. Bagaimana dengan seorang hamba yang sudah diposisikan oleh Allah sebagai kekasihnya? Sudah tidak bisa dibayangkan kenikmatan dan keindahan. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, sang kekasih Allah. Tapi tidak mudah sampai ke tingkat itu, mencapai maqam itu. Dalam Quran Allah menjelaskan, wa ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimati fa atammahunna. Begitu banyak bertubi-tubi
saling berganti ujian-ujian yang datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Puncak dari ujian tersebut adalah mimpinya untuk menyembelih satu-satunya putranya si Maharaya Nabi Ismail alaihissalam yang didamba-damba puluhan tahun. Nabi Ibrahim tidak diberikan anak. Tiba-tiba begitu diberikan anak Nabi Ismail, Allah memerintahkannya untuk disembelih. Dan sebelumnya banyak ujian-ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Awalnya dari seorang bapak. Bapak Nabi Ibrahim itu adalah pembuat berhala, pematung. Bayangkan, seorang nabi punya bapak yang berbeda agama, bahkan pembuat Tuhan tandingan. Nabi Ibrahim ditugaskan oleh Allah untuk mengajak umat agar menyembah Allah. Tiba-tiba bapaknya sendiri malah sang pembuat berhala. Bisa kita bayangkan betapa beratnya tantangan Nabi Ibrahim ketika dakwah mengajak umat. Bahasa kasarnya, Ibrahim, gak usah kau capek-capek ngajak saya menyembah Tuhan Allah, urus saja bapakmu. Bahasa kasar yang kita mungkin begitu. Artinya boro-boro mendapatkan dukungan dari seorang ayah, malah ayah yang berseberangan jalan secara akidah dengan sang anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan banyak-banyak lagi ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi, diperintahkan menyembelih anaknya Nabi Ismail, itu terjadi di malam tanggal 8 Haji, malam ini. Kemudian bebek malam ya. Kalau mimpi yang aneh gitu ya, kemudian karena Nabi Ibrahim juga mimpinya malam ini, malam tanggal 8. Mimpi disuruh nyembelih putranya Nabi Ismail. Dulu kita mau tidur, dulu baca doa, ya bukan mimpi yang macam-macam maksudnya. Tapi hasil dari mimpi malam ini, Nabi Ibrahim ragu, apakah betul ini perintah Allah saya disuruh menyembelih anak? Maka tidak dilaksanakan. Besok itu tanggal 8 itu tidak disembelih Nabi Ismail, karena Nabi Ibrahim masih ragu. Maka dari bahasa Arab ragu itu disebutnya tarwiyah. Tarwiyah itu artinya ragu-ragu. Jadilah syariat sekarang besok puasa sunnah disebut dengan puasa sunnah tarwiyah. Malam dan hari yang ragu-ragu. Ragu-ragu apa? Ragu-ragu Nabi Ibrahim menerima perintah menyembelih putranya. Besoknya malam ke-9 mimpi lagi. Sama mimpinya dengan malam tanggal 8. Perintah ini adbahuka, aku ayah disuruh menyembelihmu. Nah, di malam ke-9 besok Nabi Ibrahim mulai yakin ini pasti datang dari Allah, bukan dari setan. Maka disebutnya bahasa Arabnya Arafah. Arafah itu dari Arafah, ma'rifat, yakin, tahu Arafah itu. Jadi yakin sudah. Makanya puasanya disebut puasa sunnah Arafah. Yakin. Setelah yakin itu barulah Nabi Ibrahim menyampaikan hasil mimpinya kepada putranya Nabi Ismail alaihissalam. Di Quran dikatakan Nabi Ismail dipanggil, kemudian ditanya oleh Nabi Ibrahim,
Ya abati, wahai Nabi Ibrahim, wahai anakku, malam tadi inni adbahuka, aku bermimpi, fil mana inni adbahuka, di dalam mimpi ayah diperintahkan untuk menyembelihmu. Mada tahu? Lalu kata Nabi Ibrahim, bagaimana pendapatnya tentang mimpi ayah ini? Apa jawaban Nabi Ismail? Ya abatin al-mada tukma. Wahai ayah, kalau itu memang menjadi perintah Allah, if'al, laksanakan ayah, lakukan ayah. Sama jibuni minas sobirin, kau akan mendapatkan aku sabar menerima perintah Allah ini, wahai ayah. Luar biasa. Dari ayah yang soleh melahirkan pula anak yang soleh. Karena doa Nabi Ibrahim sebelum mendapat Nabi Ismail itu, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikanlah kepadaku anak yang soleh. Maka diberilah Nabi Ismail. Bukti kesolehannya, bayangkan, mau dipotong, mau disembelih sama bapaknya. Apa jawabannya? If'al, laksanakan ayah. Sabar hidupnya dengan sobir, insyaallah dengan sobir. Aku akan sabar ayah. Mungkin kalau anak kita dibilang mau dipotong sama kita, mau disembelih sama kita, bisa ke dapur kayaknya anak kita. Ambil golok duluan. Jangan bapak memotong saya, bapak yang duluan saya potong. Kalau anak kita, jangan mau disembelih disuruh, nanti aja disuruh sholat, anak kita merengkel kalau dibilang. Baru perintah yang ringan, apalagi seperti Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Omongannya kita yang bergolong anak kita. Ayo dapat yang ribut sama saya, segala memotong saya. Nah, ini pentingnya memiliki anak yang soleh. Namun anak soleh tidak lahir dari orang tua yang tidak soleh. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Maka ketika Nabi Ismail menjawab jawaban itu dengan luar biasa, maka di hari Lebaran Haji tanggal 10 disebut dengan Yaumul Nahri, hari menyembelih nahar. Inna a'tainaka kautsar fasholli li rabbika wanhar. Nahar itu artinya menyembelih. Maka tanggal 10 Haji dilaksanakanlah perintah Allah itu. Nabi Ismail dibawa oleh Nabi Ibrahim ke satu bukit untuk disembelih. Maka jadilah hari itu Yaumul Nahar, hari menyembelih. Yang dimaksud adalah menyembelih kurban. Tapi begitu mau disembelih, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menggantikan Ismail dengan seekor kibas. Maka jadilah syariat sampai hari ini, kurban tidak dengan anak sendiri, tapi kurban dilakukannya syaratnya harus dengan hewan sesuai aturan syarat. Kalau di kita dari mulai domba, kambing, sapi, kerbau, dan onta itu yang boleh dijadikan hewan kurban. Bagaimana binatang yang lain, ayam, bebek, bisa dipakai kurban? Tidak bisa. Namun sebagian ulama menyatakan saking penting-pentingnya berkurban di hari raya Idul Adha, bagi yang tidak punya kambing, tidak punya uang untuk beli domba, sapi, dan yang lainnya, binatang apapun yang kita miliki di rumah silakan dipotong, tidak apa-apa, dalam rangka mengagungkan supaya mendapat pahala juga mengagungkan kurban Idul Adha. Karena punya bebek, potong bebek nanti tanggal 10. Punya ayam jago, potong ayam jago tanggal 10. Gak punya, beli dulu kalau punya uangnya. Disembelihnya tanggal 10. Tanggal 10. Lalu dari sembelih bawa ke sini cor, ya. Kalau potongnya nggak apa-apa di rumah mencor, tapi boleh
haram di sini. Atau nggak punya uang buat beli entong pun, ayam pun emang nggak punya milik, maka kata ulama bertakbirlah di hadapan hewan yang memang hewan itu layak dipakai kurban. Saking penting-pentingnya kurban. Kenapa? Karena pada hakikatnya semua hewan yang layak dikurbankan di hari Idul Adha itu semua berhak disembelih. Semua binatang yang layak dikurbankan sebetulnya hakikatnya minta ke Allah supaya disembelih, dipotong di hari raya Idul Adha itu. Maka kalau ada yang tidak dipotong, dia sirik sama teman-temannya yang disembelih. Karena dia sirik, dia ngomong, "Atuh, walaupun saya kagak disembelih, takbiri atuh saya," gitu, untuk menghibur dia. Jadi kalau yang nggak punya uang, dari kandang kambing, kandang kebo, siapa aja lah main dari situ, baca takbir itu di depan kebo, di depan kambing, takbirin gitu. Cuma jangan kita kira-kiranya ada tangkap KRW ini ada orang gila baru dan takbiran kandang kebo misalnya, takbir dia senang. Tadi begitu, aku saya kagak dipotong, takbiri aku saya. Gitu. Karena pada hakikatnya semua binatang yang layak dipotong semua ingin disembelih untuk dikurbankan di hari raya Idul Adha. Itu mungkin jamaah berkenaan pas besok kita akan memasuki hari Tarwiyah dan kita berada di bulan haji saat ini. Saya mengingatkan khusus untuk diri pribadi, umumnya kepada kita semua yang hadir, untuk bisa mengisi berbagai amalan yang bisa dilakukan di bulan haji. Niatkan besok puasa sunnah Tarwiyah, hari Minggu puasa sunnah Arafah yang punya milik, hari Seninnya kita membeli hewan kurban untuk dikurbankan, minimal satu keluarga 1 ekor. Syukur-syukur kalau di keluarga ada 5 kepala, maka 5 ekor kalau kita punya milik. Kalaupun tidak, paling tidak 1 ekor mewakili dari keluarga kita. Kalau tidak bisa seperti tadi, apa aja binatang yang punya disembelih. Kalau tidak bisa, silakan kita bertakbir di hadapan binatang yang memang layak dikurbankan secara fikih, secara syar'i. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki kepada kita. Lanjutkan beribadah dengan bermunajat, berdoa bersama-sama. Untuk sebelumnya kita baca Fatihah terlebih dahulu, kita doakan ambil kubur